Oke, assalamualaikum warahmatullah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Eh, Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, kakak-kakak yang sudah hadir pada siang hari ini untuk belajar bersama Kak Fatmah untuk belajar tentang dasar-dasar kepemimpinan. Sebelum kita mulai webinar kali ini, mari kita berdoa bersama-sama agar terciptanya suasana kondusif dan juga materi-materi yang didapat dari Kak Fatmah akan bisa kita cerna semua menjadi ilmu yang bisa kita terapkan di kemudian hari. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada webinar kali ini saya akan serahkan langsung ke Kak Fatmah untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk membawakan materinya. Silakan Kak Fatmah. Oke, sebenarnya terima kasih banyak nih buat teman-teman Impaktif ya udah ngundang aku nih sebagai pemateri pada siang hari ini gitu ya di weekend ini. Teman-teman pasti produktif dengan mendengarkan materi-materi dasar kayak gitu. Dan aku yakin sebenarnya semua orang itu punya jiwa leadership gitu. Seperti yang tema pada hari ini, dasar-dasar leadership kita harus tahu dulu nih dasar kita sebagai leader tuh harus seperti apa sih, gimana sih fungsinya leader, terus juga apa aja jenis leader, bahkan yang lainnya kayak gitu. Karena banyak dari kita hanya menjabat menjadi posisi leader, tapi kita nggak tahu sebenarnya leadership itu apa kayak gitu. Benar-benar. Kan bisa di next. Baik. Ini ada beberapa list nih yang aku list. Jadi ketika orang mendengar kata leader itu banyak banget jawabannya, mulai dari people, others, need, work dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih leader itu? Kenapa sih setiap orang harus punya jiwa leadership kayak gitu ya? Jadi leader ini bukan sebuah posisi sebenarnya, tapi sebuah kemampuan dalam diri seseorang. Karena leadership ini bisa dilatih skillnya gitu ya, bisa dilatih skillnya, bisa dipelajari skillnya, dan bisa dimanfaatkan juga kayak gitu. Leadership sendiri itu adalah seni memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk bergerak maju sesuai dengan tujuan yang mau kita capai, baik itu tujuan tim ataupun tujuan organisasi lainnya kayak gitu, dengan dampak dan impact yang cukup besar. Jadi sebenarnya kalau bisa dirangkum, leadership itu skill yang bisa kita asah gitu ya. Oke. Oke, bisa di next. Nah, di dalam leadership sendiri itu banyak sekali fungsi-fungsinya, atau yang sebelumnya kita harus ketahui adalah fungsi kepemimpinan. Banyak di antara kita ini memimpin, tapi sebenarnya kita kurang paham nih fungsi dari pimpinan kita atau fungsi dari cara kita memimpin itu apa sih? Apa sih fungsi dari kepemimpinan atau leadership ini? Nah, di sini aku rangkum menjadi sekitar 5 fungsi leadership gitu ya. Yang pertama ada instruktif. Sebagai leader, kita harus menjadi seorang komunikator. Kalau dalam ilmu komunikasi, namanya komunikator dan komunikan. Iya. Nah, leader ini harus menjadi fungsi komunikator atau orang yang memulai pembicaraan, orang yang bisa mengarahkan ide-idenya, orang yang bisa menyampaikan 5W1H untuk mencapai tujuannya. Mulai dari apa sih perintahnya, apa sih tujuannya, apa sih tugasnya, gimana cara kita menjalankan tugasnya, terus juga gimana sih cara kita menyelesaikan masalah, gimana cara kita menemukan masalah. Nah, inilah tugasnya si leader sebagai komunikator kayak gitu. Yang kedua sebagai konsultif, yang maksudnya konsultan. Yep. Ketika tim mengalami kendala, leader itu harus siap menjadi konsultan atau pemberi masukan, pemberi ide kayak gitu. Karena dengan sebagai konsultan atau konsultif, leader mampu menghandle permasalahan-permasalahan yang ada di dalam setiap timnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada partisipatif. Nih, fungsi ini itu berusaha mengaktifkan orang-orang di sekitarnya. Jadi, leader itu memiliki salah satu fungsi yaitu mengaktifkan
atau merangkul tim-timnya agar jauh bisa lebih aktif dalam bekerja atau jauh lebih aktif dalam menemukan ide-ide baru, dalam menemukan masalah-masalah baru yang bisa membantu dia untuk mencapai tujuannya. Karena dalam tim sendiri kita punya tujuan tim, punya tujuan individu. Nah, leader inilah orang yang akan meng-create itu semua kayak gitu. Terus yang kelima ada sebagai pengendali. Ya, tentu saja leader harus mampu mengendalikan timnya karena di setiap tim itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, leader ini harus melihat nih tujuan mana yang harus ditentukan terlebih dahulu, tujuan mana yang harus menjadi opsi kedua ataupun yang lainnya. Jadi si tim ini tetap kondusif gitu. Nah, selain fungsi, kita juga punya atau kita sebagai leader harus tahu nih model kepemimpinan. Bisa di next. Oke, model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Sebenarnya ada banyak sekali gaya kepemimpinan, baik di organisasi, ataupun di komunitas, ataupun di perusahaan. Nah, di sini aku rangkum menjadi 7 gaya kepemimpinan yang sering sebenarnya kita lakukan, tapi kita nggak sadar. Terus sering kita lakukan, tapi kita nggak tahu impact-nya apa sih dari gaya kepemimpinan ini, manfaatnya apa untuk pemimpin, atau manfaatnya apa untuk tim kita, apakah gaya kepemimpinan ini sesuai dengan tim yang kita create karena masing-masing tim ini punya apa ya budayanya sendiri, punya atmosfernya yang berbeda-beda, dimana sebagai pemimpin kita harus paham nih dengan gaya kepemimpinan kita. Misalnya kalau timnya sifatnya orang-orangnya adalah tipikal yang aktif, kita harus menggunakan gaya kepemimpinan apa. Kalau sifatnya pasif, kita harus menggunakan gaya kepemimpinan apa. Ciri khas kita apa, mau kayak gimana. Karena dengan adanya gaya kepemimpinan atau model kepemimpinan ini, kita bisa mengarahkan tim kita jauh lebih baik. Nah, yang pertama ada gaya transformasional. Maksudnya apa sih gayanya ini, ciri-cirinya gimana. Nah, pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan pertama ini, dia mampu menjelaskan tujuan tujuan tugas dari setiap timnya kayak gitu. Selain itu dia juga memimpin tanpa harus di tempat. Jadi dia percaya nih sama timnya tanpa ada dia di lokasi kerjaan atau di tempat dia bekerja, dia yakin timnya bisa bekerja. Jadi dia bisa mendelegasikan itu dengan baik kepada tim-timnya kayak gitu. Terus dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap timnya. Jadi biasanya pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan pertama ini pasti cenderung akan memilih tim-tim yang aktif, tim-tim yang inovatif karena dia membutuhkan tim yang bisa bekerja sama dengan dia, dengan ekspektasinya dia yang cukup tinggi kayak gitu. Terus yang kedua ada gaya komunikasi demokratis. Maksudnya gimana nih? Dia terbuka akan segala hal, akan segala sisi. Dia terbuka sama timnya, dia tidak memaksakan pendapatnya, bahkan dia cenderung mengikuti pilihan-pilihan timnya. Jadi setiap ada discuss, dia cenderung mengutamakan pilihan dari timnya dibandingkan dari dia, seperti itu. Terus gaya kepemimpinan suportif, maksudnya seperti apa nih? Dia fair sama timnya. Ketika timnya nggak bisa, dia bisa bantu untuk ikut mengerjakan. Terus dia menganggap semua timnya sama, nggak ada bedanya kayak gitu. Terus dia cenderung menggunakan pendekatan personal atau interaksi personal antara setiap anggota timnya. Terus juga mengutamakan hubungan dibandingkan target-target kerja. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang ya di 3 gaya kepemimpinan ini sebenarnya aku menggunakan gaya kepemimpinan apa atau harusnya tepatnya seperti apa dan gimana kayak gitu. Yang keempat, nah yang keempat ini gaya kepemimpinan yang biasanya diciri-cirikan sama pemimpin yang memiliki kontrak kerja. Maksudnya apa? Setiap tugas yang dimiliki dia sudah punya timeline-nya, di mana setiap timeline itu harus diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang ada atau sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi cenderung tegas nih dengan gaya kepemimpinannya. Terus juga dia nggak segan-segan memberikan reward ataupun sanksi kepada anggota timnya yang mungkin chief yang melakukan kesalahan. Dia nggak segan-segan tuh untuk memberikan hal itu kayak gitu. Terus juga dia tidak terlalu terbuka sama inovasi-inovasi yang diberikan sama timnya. Jadi dia
fokus aja sama target yang dia punya, fokus aja sama mimpinya dia, tanpa mendengarkan tim-timnya ketika memberi masukan, karena dia rasa dia udah punya alur kerjanya dia sendiri, biasanya kayak gitu. Terus gaya kepemimpinan yang kelima. Nah, gaya kepemimpinan yang kelima ini dia dipopulerkan di Prancis. Dia kurang lebih hampir sama dengan demokrasi. Nah, dia cenderung memberikan kebebasan kepada anggota timnya, mulai dari uh, gaya bekerja, menyelesaikan tugasnya gimana, terus solusinya apa, dia akan cenderung mengikuti si anggota timnya sendiri gitu. Terus juga lebih banyak mengambil peran sebagai pengawas atau mentor ataupun monitoring timnya dibandingkan ikut langsung kerja sama timnya biasanya Hmm. gitu. Nah, yang keenam, ini karismatik. Ini cenderung disukai sama setiap orang ya, gaya kepemimpinan ini. Karena dia selain pendekatannya interpersonal, dia juga memiliki aura positif biasanya. Dan dia bisa menginspirasi anggota timnya. Jadi anggota timnya cenderung memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan, cenderung semangat untuk bekerja karena biasanya kepemimpinan yang menggunakan gaya karismatik ini cenderung fun kayak gitu. Nah, yang terakhir ini lebih otoriter, kayak gitu ya, Hmm. gaya kepemimpinannya lebih otoriter. Kalau dia ngomong A, ya harus A, nggak boleh ada B, nggak boleh ada C, nggak boleh ada alasan di setiap pengambilan keputusan yang diambil. Dan anggota timnya cenderung wajib mengikuti apa yang dia mau, kayak gitu. Hmm. Terus juga dia tidak terbuka komunikasinya, jadi komunikasi satu arah, dia dua arah, kayak Hmm. gitu. Nah, selain gaya kepemimpinan, seorang pemimpin juga harus tahu karakter pemimpin. Mungkin bisa di next. Yap. Nah, karakter pemimpin sebenarnya banyak banget karakter pemimpin yang bisa kita lakukan atau bisa kita ketahui. Kayak gitu. Di sini ada beberapa gaya karakter pemimpin yang kalau disurvei itu tertinggi, gitu ya. Nah, gaya atau karakter pemimpin ini memang harus dimiliki sama setiap pemimpin karena setiap pemimpin dia harus membentuk budaya kerjanya, karakter kerjanya di setiap timnya, kayak gitu. Dia harus memiliki mulai dari kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bertindak, percaya diri, dan lain-lainnya. Jadi ketika dia merancang suatu hal dengan karakternya yang kuat, dia cenderung akan jauh lebih pede, value-nya akan jauh lebih tinggi. Jadi si anggota timnya ini bisa melihat atau bisa menjadikan dia menjadi panutan. Karena setiap ada masalah, dia udah tahu nih solusinya seperti apa yang harus dia lakukan karena dia udah merancang itu semua. Jadi karakternya dia untuk memimpin itu sudah cukup kuat kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke. Nah, sebagai pemimpin kita juga perlu melihat kondisi dan situasi tim kita. Jadi kita harus sebagai coaching, nanti mungkin ada materi coachingnya, mentor, dan kita harus tahu bagaimana cara kita memotivasi tim kita ketika tim kita mengalami burnout atau burnout kayak gitu ya, mengalami penurunan kerja. Nah, jarang sekali pemimpin itu paham akan situasi timnya. Maka dari itu, kita harus tahu karakter kita sebagai pemimpin, harus tahu gaya pemimpinan kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika tim kita mengalami masalah atau apa yang harus kita lakukan ketika tim kita ini penurunan motivasi kerjanya turun. Challenge apa nih yang harus kita berikan? Nah, di sini sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memotivasi tim. Yang pertama, menciptakan kompetisi yang sehat. Maksudnya gimana? Setiap orang pasti memiliki target kerjanya masing-masing. Di dalam tim itu pasti punya subdivisinya masing-masing. Nah, kompetisi yang sehat ini maksudnya adalah masing-masing subdivisi itu diberikan target yang sama, yang dimana dia harus mencapai target itu. Nah, target ini itu akan bermuaranya di tujuan tim. Jadi setiap orang itu akan memiliki tujuan tertentu, tujuannya masing-masing, dan pasti akan memiliki tujuan tim. Dimana si leader itu harus bisa meng-create tujuan masing-masing divisi yang akan berkaitan sama tujuan tim. Nah, itu yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Jadi satu sama lain itu berusaha mencapai targetnya, yang dimana targetnya itu akan berkaitan sama tujuan utamanya, kayak gitu. Terus menghargai tahapan tanpa terkecuali. Nah, ini yang jarang diberikan sama leader ya. Ini kurang lebih sama reward. Hmm. Itu jarang banget yang diberikan sama leader. Padahal reward dan menghargai tahapan tanpa kecuali ini adalah hal-hal yang mungkin cukup sepele, tapi berimpact besar nih sama timnya. Contohnya,
si A dia mencapai targetnya, ya udah kita sebagai leader dan rekan kerja jangan sungkan untuk memberikan misalnya ucapan selamat, kado, ataupun fotonya dipajang sebagai the best the best project atau apa. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang kadang sering dilupakan sama para leader atau pemimpin, bahkan temannya sendiri. Padahal menurut riset hal-hal kecil ini itu jauh berimpact besar kepada setiap orang dibandingkan kita memberikan kompensasi-kompensasi kalau misalnya di perusahaan ya, baik itu baik itu secara material ataupun non material. Jadi hal-hal kecil yang sekecil oh selamat ya, oh kamu keren ya gini, nah itu yang sering dilupakan padahal itu berimpact besar sebenarnya, baik itu mungkin teman-teman di kampus ataupun di organisasi lainnya. Coba deh mungkin di sini karena rata-rata anak kuliah, coba deh kalian kalau misalnya mengerjakan kerja kelompok lah biasanya ya, coba teman kalian yang lebih rajin itu diberikan ucapan terima kasih ya udah ngerjain ini, terima kasih ya udah A atau B atau C, pasti mereka akan punya jiwa motivasi yang lebih tinggi untuk mengerjakan suatu hal kayak gitu. Terus memberikan kesempatan untuk bertumbuh, maksudnya di sini adalah leader itu pasti punya tujuan awal. Setiap tujuan itu pasti punya proyek-proyeknya untuk mencapai tujuan agar si tujuannya tercapai. Nah, si leader bisa nih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pemimpin di setiap proyeknya. Karena dengan orang diberi amanah untuk menjadi pemimpin, dia akan memiliki rasa motivasi yang tinggi. Kenapa? Karena dia harus memikirkan banyak hal, banyak aspek, dimana disitulah kita sebagai leader bisa melihat tim kita sejauh mana sih dia berkembangnya, sejauh mana sih dia memiliki rasa kepemilikan terhadap timnya kayak gitu. Terus juga membangun kepercayaan, tentu saja leader dan tim ataupun sesama rekan itu harus membangun kepercayaan, karena dengan membangun kepercayaan satu sama lain itu akan jauh lebih enak untuk berinteraksi, jauh lebih enak untuk menyampaikan pendapatnya, tidak segan-segan atau pun biasanya tidak malu untuk menyampaikan karena adanya batasan-batasan. Maka dari itu sebagai leader kita emang harus membangun atau membuat bonding nih sama tim kita kayak gitu. Misalnya ya di sini ada 10 skill strategi menjadi leader. Banyak banget strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menjadi leader. Nah, di sini aku rangkum menjadi 10 cara kita menjadi leader, di mana strategi ini adalah konsep kita sebagai pemimpin biar fokus sama tujuan kita, biar fokus sama tim kita. Jadi ketika kita fokus sama tim, fokus sama tujuan kita, dengan strategi yang udah kita lakukan, kita akan cenderung jauh lebih aman, jauh lebih siap ketika kita menemukan masalah-masalah. Misalnya, oh proyek A kita mengalami masalah. Nah, sebelum kita melakukan proyek A ini, strategi leader adalah leader harus membuat banyak plan, di mana plan-plan itu bisa membantu ketika plan yang A itu tidak terjalankan dengan baik, seperti itu. Jadi dengan adanya strategi yang dibuat sama leader itu bisa memudahkan baik itu tim ataupun leadernya kayak gitu. Di sini ada banyak mulai dari komunikasi. Jadi si leader harus buat rules komunikasi seperti apa sih yang baik untuk timnya. Terus strategi thinkingnya seperti apa, awareness-nya seperti apa, action plan-nya gimana. Nah itu leader harus buat tuh sebelum dia membentuk tim ataupun sudah membentuk tim, dia harus membuat strategi-strategi seperti ini. Manajemennya gimana? Apa yang harus dia lakukan ketika misalnya timnya ini mengalami kendala? Pastinya mungkin di sini ada yang anak BEM, ada yang anak komunitas, ataupun ada yang menjadi ketua dari setiap komunitasnya. Nah, itu kamu teman-teman di sini harus melihat apa yang harus teman-teman lakukan, strategi teman-teman gimana untuk membawa si timnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sendiri nggak punya strategi untuk membawa timnya teman-teman, di tengah jalan ketika ada sandungan ataupun batu yang cukup besar, teman-teman akan buyar tuh timnya, akan lari kemana-mana. Maka dari itu si leader ini tugasnya adalah membuat strategi apa yang harus dia miliki ataupun yang harus dia lakukan untuk timnya kayak gitu. Mungkin next. Ya, coaching dan mentoring sudah di-spill di awal. Perlu sekali sebagai leader kita sebagai mentor, sebagai coach, di mana ketika kita udah siap menjadi leader, kita harus siap meng-coaching dan memonitoring setiap pekerjaan ataupun tim kita. Nah, coaching dan mentoring ini kurang lebih hampir sama. Namun, kalau coaching ini dia jauh lebih ada targetan. Ketika dia meng-coach
ataupun bersama-sama timnya, dia harus ada targetan si tim ini harus berubah menjadi apa, atau targetnya dia kemana agar si tim ini berubah jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Mentoring perlu banget nih, mentoring. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan sama tim, leader pun harus mementoring, harus melihat, harus meng-cross check apakah yang dilakukan ini sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, caranya gimana? Nah, itulah masuk ke coaching. Si leader perlu meng-coaching timnya. Oh, ataupun misalnya kita perlu training, ya leader pun juga harus memberikan training. Oh, ternyata tim aku nggak bisa nih untuk melakukan kegiatan A. Gimana caranya tim aku bisa melakukan kegiatan A? Oke, dengan jiwa leader kita, kita bisa meng-coaching ataupun men-training sesuai dengan kebutuhan dari timnya itu masing-masing kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak orang ataupun di luar sana yang dia menjadi leader tapi dia nggak punya jiwa leader, dia nggak punya skill leader. Maka dari itu ketika kita dituntut untuk menjadi leader, walaupun kita nggak mau jadi leader, kita siap nggak siap harus mengasah skill kita. Karena kebanyakan di luar sana, riset yang saya lakukan, banyak orang ini dipilih untuk jadi leader, tapi dia nggak mau menjadi leader. Akhirnya timnya berantakan, buyar, dan sebagainya. Kan waktu saya jadi BEM dulu di kampus saya, ada beberapa rekan saya yang dia nggak punya jiwa leader, terus dia dituju jadi leader, akhirnya dia berusaha dan dia mau. Beda berbanding terbalik sama orang yang ditunjuk dia nggak mau, ya akhirnya buyar kayak gitu. Maka dari itu seperti yang saya bilang di awal, leadership itu atau kepemimpinan itu adalah skill yang bisa kita olah kayak gitu. Dia bukan hanya sekedar posisi, tapi dia skill gitu. Oke, mantep banget, berbobot, sangat berbobot ya dari Kak Fatmah. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja. Dan untuk memulai pertanyaan mungkin dari saya sendiri sih Kak Fatmah. Boleh, boleh. Jadi saya sih lagi ini ya, kita langsung studi kasus dari Impaktif sendiri ya. Eh, Cara pendelegasian itu agar tim, bagaimana cara kita tahu biar si yang kita delegasikan ini adalah orang yang tepat, karena terkadang ada beberapa orang yang ternyata sangat pasif, atau emang harus difilter dari awal kah gitu agar kita tahu nih ternyata dia berbakat lah menjadi leader atau mau gitu. Eh, atau ada pattern-pattern tertentu yang memang harus kita tahu sejak, misalkan dari sejak interview gitu, agar si tim ini ternyata dia mempunyai satu apa ya, inisiatif gitu. Orang-orangnya punya inisiatif, atau harus gimana tuh untuk tentang pendelegasian sih. Oke, gimana? Ini langsung jawab atau seperti apa? Boleh langsung dijawab aja, nanti saya spill pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Oke, gimana cara kita tahu Mm-mm. tim kita ini memang bisa didelegasikan pekerjaan atau Iya, enggak? Yang benar-benar. pertama, sebelum kita membentuk tim, pasti kita memilih orang-orang siapa aja sih yang ada dalam tim kita. Nah, dari situ kita bisa mulai seleksi. Oh, si A tipe kalnya dikasih garis besarnya udah bisa langsung mengerjakan. Oh, si B harus detail banget nih, itu baru bisa mengerjakan. Oh, si C seperti apa, gimana? Karena kita tahu nih tim kita seperti apa karakternya, jadi kita harus tahu juga penyesuaian gimana cara kita menyampaikannya. Di tim aku secara pribadi, ada staff aku yang memang dia dikasih garis besar udah bisa langsung jalan. Terus monitoringnya dia secara mandiri udah bisa langsung ngasih file-filenya ke aku. Ada tim aku yang memang dia harus dikasih detail banget baru dia bisa mengerjakan. Terus dia bukan tipikal yang ketika mengerjakan suatu hal dia memberikan ke saya. Jadi saya harus buat seperti dashboard ataupun sheet untuk memonitoring pekerjaannya dia kayak gitu. Jadi sebagai leader strategi kita gimana? Kita harus susun strategi itu. Ada yang mungkin timnya udah terbentuk, baru dia tiba-tiba masuk ke dalam tim itu, gitu kan? Untuk menjadi leadernya ya. Jadi leader harus melakukan penyesuaian, harus melakukan pendekatan agar tahu masing-masing personal orang ini seperti apa. Dan disitulah challenge-nya sebagai leader, seninya sebagai leader kayak gitu. Jadi kita harus tahu gitu sih. Jadi mungkin kalau mau mendelegasikan, kita harus lihat dulu orang yang didelegasikan ini seperti apa dan gimana. Kalau dia memang tipe kalian memang dikasih tugas atau garis besar udah langsung jalan, itu jauh lebih enak gitu ya.
Tapi kalau misalnya dia tipe orang yang harus secara rinci, nah itu PR di kita. Gimana cara kita Benar. nyampaikan komunikasi kita seperti apa gitu. Iya, jadi setidaknya pendelegasian untuk ambil lah ya sub divisi ya buat leader-leader subdivisi itu setidaknya yang sudah ada inisiatifnya lah ya, agar Ya, kitanya juga tidak repot sendiri gitu. ya, ya, Mm-mm. benar-benar. Karena setiap orang ketika orang itu udah bekerja, berarti dia sudah siap apa yang Mm-mm. mau dia kerjakan kayak gitu. Oke. Ada pertanyaankah dari teman-teman? Ada dari M Sabar untuk materi. Oh, boleh boleh nanti di-share kok jika Kak Sabar mau. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain tentang leadership? Atau dari teman-teman boleh sharing nih Mm-mm. mengenai cara teman memimpin seseorang. Karena gaya kepemimpinan itu bisa berubah saat kondisi tertentu gitu. Jadi kita pas namanya gaya kepemimpinan itu sama aja kayak kepribadian kita. Kepribadian itu banyak ya, banyak sekali jenisnya. Dari SC banyak banget. Mm-mm. Tapi di situasi mana gaya kepemimpinan itu yang akan muncul? Gitu. Oh, misalnya situasinya nggak kondusif. Oh, kita harus pakai otoriter. Itu boleh. Oh, kondisinya seperti misalnya santai dan fun. Oh, kita pakai yang karismatik atau sportif itu bisa kayak gitu. Jadi tergantung situasi mana yang menekankan kita harus mengeluarkan itu. Tapi pada dasarnya orang tuh pasti punya satu gaya kepemimpinan yang menonjol gitu. Oke, ada pertanyaan dari Kak Brian, Raisen, dan juga Kak Sunarti. Nanti saya bacakan. Boleh dari Kak Brian dulu? Oke, terima kasih untuk Kak Rama. Punya perkenalkan, nama saya Brian Bakasara, saya mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin tanya untuk Kak Fatma. Eh, kan aku juga ini ya, apa namanya, ikut organisasi gitu, dan juga pernah dipimpin oleh seseorang. Nah, dari pengalamanku itu salah satunya ketika aku dipimpin oleh orang tersebut, katakanlah itu si A. Gitu. Si A ini sebenarnya dia bagus, Pak. Dia bagus, dia ketika memimpin suatu program kerja itu sering mengevaluasi, terus kita setiap minggu itu sering mengadakan rapat gitu ya untuk keberlanjutan program kerja. Tapi sayangnya salah satu kelemahan dari si A ini tuh dia nggak mau dikritik gitu Pak. Jadi ketika akhir program kerja selesai itu kan biasanya ada yang namanya feedback atau kritikan gitu. Tapi apa ya, ketika si A ini dikritik itu dia malah kayak ngerasa ya itu salah kalian sendiri gitu. Udah saya kasih tugas tapi kok kalian malah kayak nyepelein gitu-gitu. Intinya si A ini tuh kurang suka dikritik dan malah lebih menyalahkan orang lain gitu. Makasih. Baik, boleh langsung dijawab Kak Fatma. Oke, intinya pertanyaannya mungkin gimana nih sama leader yang memiliki sifat seperti itu, gitu ya, Brian ya? Iya kak, betul kak. Seperti Oke, ya inilah salah satu sifat yang menurut aku kurang tepat pada leader, gitu ya. Karena banyak sekali memang leader yang denial. Karena dia merasa leader, dia memiliki kuasa, akhirnya suka semena-mena. Nah, leader yang tepat, dia pasti akan mau dikritik, yang pertama. Sebagus apapun leader itu memimpin, kalau dia tidak bisa mendapatkan masukan dari timnya, itu kurang tepat kalau menurut saya ya. Karena uh, ilmu itu dari mana aja itu ada. Belum tentu ilmu leader itu terupgrade. Nah, gimana cara mengupgrade-nya? Paling dekat adalah sama timnya. Mungkin timnya punya ilmu yang jauh lebih tinggi. Nah, itu dia harus bisa menerima masukan, harus mau. Dan si leader pun nggak boleh denial. Makanya kalau dibilang, oh iya kak dia bagus memimpin dan sebagainya, ternyata dia setelah evaluasi dia nggak bagus, berarti dia bukan leader yang bagus sebenarnya kayak gitu, karena dia denial gitu. Memang itu yang sering terjadi dan itu sebuah karakter dari setiap orang gitu ya. Nah, kalau dari aku sih yang kamu lakukan sudah cukup tepat. Kamu memberi evaluasi ke dia agar dia juga bisa merefleksikan diri. Tapi balik lagi ke orangnya, apakah dia mau merefleksikan diri atau enggak. Tapi setidaknya tindakan kamu udah sangat tepat memberi evaluasi ke dia, karena namanya kita bekerja itu kita harus melakukan komunikasi dua arah, karena tujuan yang mau dicapai kan bersama-sama, yaitu satu tujuan kayak gitu. Kalau komunikasinya jaga dua arah itu akan jauh lebih susah gitu. Oke, gimana Kak Brian?
Oke, gimana Kak Brian kiranya? Oh, oke, sangat ini sih Kak, membantu sekali. Berarti mau nggak mau itu pasti kita nantinya Kak ketemu suatu saat nanti sama pemimpin yang seperti itu. Pasti, mau itu kamu di lingkungan kampus, mau itu di lingkungan komunitas, mau itu bahkan di lingkungan organisasi, karena setiap orang nih punya karakter berbeda-beda dan kita nggak bisa memaksakan orang harus merubah karakternya, tapi karakter itu bisa di-create gitu. Dan dia harus paham nih ketika dia jadi pemimpin ya dia nggak boleh denial gitu. Dan itu pasti kita akan ketemu. Dan mungkin kamu di organisasi kampus itu belum seberapa ribetnya nanti kalau di kamu udah di luar gitu. Jadi baik di kitanya sih, kitanya harus seperti apa dan gimana dan kita mungkin nggak bisa memilih pemimpin kita siapa ya, tapi kita bisa melakukan apa ya pembluran kalau dalam bahasanya ini kita pembluran pembluran sifat kayak gitu karena kita punya tujuan yang sama satu sama lain ya kita nggak boleh egois gitu dan itu mungkin bisa disampaikan di awal ketika kamu mungkin ada di tim tersebut kamu bisa mengutarakan kamu tuh pinginnya bekerja seperti apa gimana jadi biar si pemimpin kamu atau tim yang lain itu juga bisa melakukan penyesuaian gitu sih jadi mungkin saran aku ke depannya kalau kamu ikut organisasi lagi atau komunitas atau hal apapun itu coba deh di awal saat membentuk tim masing-masing dari kalian itu menyampaikan gaya kerja kalian biar budaya kerja kalian ini bisa satu gitu karena kan membentuk budaya kerja itu kan nggak mudah ya kalau satu sama lain nggak menyampaikan cara kerjanya masing-masing kayak gitu. Oke, gimana Kak Brian? Cukup terjawab kah? Terjawab Kak, makasih. Oke, lanjutnya kita masih ada dari Kak Sunarti nih Kak. Kak Sunarti bertanya, Kakak kalau misal kita dipilih jadi pemimpin tapi kitanya belum siap itu gimana caranya? Berlatih karena kepemimpinan itu skill yang saya bilang dan kalau skill berarti bisa dilatih saya juga dulu sebelum saya berada di tempat saya yang sekarang saya suka nggak siap suka ini suka itu tapi mentor saya yang dulu selalu mengatakan kalau kita pola pikirnya nggak siap ya kita kan nggak akan gerak gitu makanya dari pola pikirnya yang harus dirubah siap nggak siap di depan mata yang harus dilakukan karena namanya pemimpin pasti juga ada salah pasti juga belajar dari kesalahan yang ada bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar nih menjadi pemimpin itu seperti apa sih gimana sih untuk tim saya gitu. Jadi saya tekankan belajar karena pemimpin atau kepemimpinan ini adalah skill yang bisa dilatih gitu. Kalau awal-awal dulu saya sering minta feedback dari setiap orang yang saya pimpin bahkan dari rekan sejawat pun saya minta feedback jadi ya dari itu saya belajar oh kira-kira kalau misalnya saya begini ternyata impactnya sejauh ini loh oh kalau saya gini saya sudah tepat loh gitu. Oke, jadi buat Kak Sunarti intinya dari Kak Fatmah berlatih dulu, mulai dulu jadi pemimpin. Nanti kalau misalkan apa namanya ada kesalahan apa-apa kan bisa dievaluasi, bisa diperbaiki ya, Kak Fatmah ya. Ya benar banget. Gitu. Oke, masih adakah yang bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup ya webinar kali ini. Terima kasih banyak Kak Fatmah, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah datang, yang udah mau belajar pada webinar kali ini. Mari kita tutup webinar ini dengan berdoa kembali agar kita semua bisa sukses ya dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Fatmah, Kak Abel, Mas Sabar, Kak Sunarti, Kak Brian, Kak Berliana. Untuk materi mungkin nanti kalau misalkan ingin dibagikan PC aja lah, PC saya lah nanti baru materinya akan dibagikan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Fatmah. Sukses buat kalian ya. Amin.